Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 izinkan kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu pasien HIV atau AIDS dan ketergantungan obat nafza. Adapun kelompok kami dibagi menjadi 6 orang, yaitu saya sendiri Vita Yunafiana dengan NIM 2301349, Dataskia Dema Ayla Putri, Hanum Rizky, Alifa Syakila, Rensi Aulia, dan Soza Iza Ramadanti. Adapun kasus pertama yaitu seorang pasien laki-laki bernama Tuan R, usia 32 tahun, datang ke apotek membawa resep ARV atau antiretroviral berupa tenofovir, lamivudin, efavirenz atau TLE. Pasien terlihat gelisah, terus menghindari kontak mata, berbicara pelan dan tampak malu. Dari rekam medis diketahui pasien juga memiliki riwayat penggunaan nafza, suntik atau heroin. Pasien mengaku sering lupa minum obat ARV dan masih sesekali menggunakan narkoba. Pasien khawatir dihakimi oleh apoteker. Lalu kondisi psikologis pasiennya malu dan stigma tinggi, rendah diri dan tertutup, ragu untuk jujur kepada tenaga kesehatan, lalu resiko drop out pengobatan ARV-nya tinggi. Tinjauan penyakit HIV atau AIDS, definisi HIV adalah virus yang menyerang sistem imun tubuh, khususnya sel CD4+ atau T helper. AIDS itu adalah stadium lanjut infeksi HIV ketika sistem imun telah rusak parah. Nah, penularan HIV itu yang pertama melalui hubungan seksual tanpa pelindung, yang kedua penggunaan jarum suntik bersama atau nafza suntik, lalu transfusi darah, yang keempat ibu ke anak vertikal. Jadi untuk tinjauan penyakit HIV/AIDS, klasifikasi stadium WHO, untuk yang stadium 1 dengan jumlah CD4 lebih dari 500 itu dengan kondisi asimptomatik. Stadium 2 dengan jumlah CD4 350 sampai 499, kurang lebih gejalanya ringan. Kalau untuk stadium 3 dengan jumlah 200 sampai 349, gejala sedang. Dan untuk stadium 4 yang disebut AIDS itu dengan kondisi CD4-nya kurang dari 200, itu termasuk dengan kondisi berat. Nah, kemudian untuk ketergantungan nafza sendiri adalah sebuah jenis narkotika, psikotropika, dan juga zat aktif lainnya, yang mana dia ini bisa mempengaruhi sistem saraf pusat dengan menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis. Nah, untuk jenis nafzanya yang sendiri yang sering dikaitkan dengan HIV itu ada namanya heroin, ada metafetamin, sabu, benzodiazepin, penyalahgunaan biasanya, dan juga alkohol. Itu yang jenis beratnya. Kalau untuk dampak nafza sendiri pada terapi HIV, dia dapat menurunkan kepatuhan minum ARV, yang dimana interaksi obat ARV sendiri dengan nafza, misal efavirenz ditambahkan dengan alkohol, maka akan menyebabkan toksisitas SSP yang meningkat, kemudian ada mempercepat progresivitas penyakit dan juga meningkatkan resiko resistensi dari si ARV sendiri. Nah, untuk terapi rumahan bisa dilakukan PTRM, itu semacam program terapi rumahan metadon, yang mana nanti pengganti heroin yang aman dan juga legal. Dia nanti dimonitor apoteker atau dokter sendiri. Kemudian untuk obat ARV dan juga farmakologi, regimen lini pertamanya sendiri, kalau menurut Kemenkes sendiri ada TLE, tenofovir, dan juga lamivudin ditambah dengan efavirenz. Untuk obat tenofovir sendiri golongan RTI dengan dosis 300 mg per hari untuk menghambat reverse transkriptase. Kalau lamivudin NRTI 150 mg 2 kali sehari atau 300 mg per hari untuk menghambat reverse transkriptase, dan juga efavirenz NRTI untuk 600 mg per malam, bisa untuk menghambat reverse transkriptase non kompetitif. Untuk kemudian obat ARV dan juga farmakologinya, efek terapi efek samping pentingnya ada TDF, nefrotoksisitas, ada ERV, dan juga 3TC. Untuk interaksi obat nafza dan juga ARV sendiri ada metadon, EFV, atau neviprapin. Dengan kadar metadonnya turun, resiko withdrawal, perlu penyesuaian dosis metadon. Juga rifampicin dengan EFV, kadar EFV bisa menurun.
Yang selanjutnya ada kepatuhan minum ARV atau adherence. Mengapa kepatuhan sangat kritis? Yang pertama, ARV harus diminum lebih dari 95% tepat waktu atau tidak boleh ada jeda lebih dari 1-2 dosis. Yang kedua, apabila terjadi ketidakpatuhan, maka akan terjadi resistensi virus, ARV tidak efektif, dan pilihan obat yang dapat diberikan berkurang. Berikut merupakan faktor penghambat kepatuhan pada ODHA pengguna nafza. Yang pertama, lupa karena pengaruh zat. Yang kedua, efek samping tidak tertahankan. Yang ketiga, ada stigma dan depresi. Yang keempat, tidak ada dukungan sosial. Dan yang kelima, jadwal hidup tidak teratur. Selanjutnya ada strategi meningkatkan kepatuhan. Yang pertama, gunakan pillbox atau kotak obat harian. Yang kedua, ada alarm pengingat di handphone. Yang ketiga, ada pasangan atau keluarga sebagai pendukung dengan seizin pasien. Yang keempat, kunjungan rutin ke apoteker. Dan yang kelima, integrasi dengan program PTRM. Berikutnya ada karakter pasien dan pendekatan psikologis. Karakter pasien yang pertama ada stigma diri tinggi, manifestasinya menunduk, berbisik, malu menyebut nama obat. Berikutnya ada denial, manifestasinya mengaku obat biasa, tidak mau disebutkan penyakitnya. Berikutnya ada kecemasan, manifestasinya gelisah, terburu-buru ingin segera pergi. Berikutnya ada riwayat trauma, manifestasinya pernah diperlakukan buruk oleh nakes atau masyarakat. Berikutnya yang terakhir ada ketergantungan, manifestasinya mungkin datang dalam kondisi intoksikasi ringan atau withdrawal. Adapun strategi konseling apoteker yang mana kita memiliki prinsip utama yakni non-judgmental and harm reduction. Yang mana pertama itu kita mempersiapkan lingkungannya dengan konseling di ruangan tertutup atau yang private, dan ini tuh yang sangat wajib. Terus juga memastikan tidak ada pasien lain yang mendengarkan. Terus juga menggunakan bahasa yang netral dan tidak menghakimi. Lalu lanjut ke teknik komunikasi. Kita harus membuka dengan empati. Seperti contohnya, selamat datang Pak, saya di sini untuk membantu Bapak, bukan untuk menghakimi. Semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia. Nah, lanjut kita menggunakan motivational interviewing atau disebut juga dengan MI, yang mana mengajukan pertanyaan terhindar dari istilah stigmatik, kayak seperti bagaimana perasaan Bapak setelah minum obat ini? Dengan refleksi, sepertinya Bapak merasa berat ya harus minum obat setiap hari. Nah, didukung juga dengan otonomi pasien. Seperti Bapak kan yang paling tahu terkait kondisi Bapak sendiri. Nah, kita cari solusinya bersama-sama ya. Begitu. Lalu kita juga harus menghindari istilah-istilah stigmatik seperti pecandu dan penderita AIDS. Nah, kita tuh lebih baik menggunakan atau menggantinya dengan orang yang menggunakan nafza atau ODHA, orang dengan HIV dan AIDS. Lalu kita juga hendaknya menanyakan 3 prime question counseling method, yang mana seperti contohnya tuh apa yang dokter katakan tentang obat ini, bagaimana cara dokter menjelaskan penggunaan obat ini, dan apa yang dokter katakan yang diharapkan dari obat ini. Nah, habis itu lanjut ke kita tuh mengedukasi isi konseling, kayak seperti contohnya tuh cara minumnya, cara minum ARV-nya, waktu dengan atau tanpa makan, pentingnya tidak boleh berhenti obatnya itu secara tiba-tiba, efek samping dan cara pengatasinya, interaksi nafza dengan alkohol, penyimpanan obat, serta kapan harus kembali atau kontrol kembali. Lalu ada harm reduction untuk penggunaan nafza, yang mana dianjurkan program PTRM atau metadon, edukasi tidak berbagi jarum suntik, lalu rujukan ke konselor adiksi atau puskesmas PTRM, dan tidak memaksa berhenti total secara mendadak karena ini dapat membahayakan pasien. Baik, selanjutnya ada alur konseling. Yang pertama itu pasiennya datang ke apotek, terus kemudian disambut dengan ramah oleh apoteker dan diajak ke ruang konseling private. Terus yang ketiga ada verifikasi identitas dan juga resep. Nah, ini tuh dilakukannya diam-diam saja, tidak boleh keras-keras. Terus kemudian ada gali pemahaman pasien dengan 3 prime question itu. Terus yang selanjutnya ada berikan informasi obat HRV, ARV, secara lengkap. Terus kemudian identifikasi hambatan kepatuhan pasien, misalnya pasiennya tidak patuh, digali lebih dalam lagi apa penyebab ketidakpatuhannya. Terus selanjutnya itu diskusi solusi bersama.
itu jalan keluarnya bagaimana, itu harus berdiskusi sama pasien. Terus habis itu ada edukasi harm reduction NAPSA. Terus selanjutnya ada rujuk bila perlu. Nah, ini harus dirujuk ke konselor atau PTRM atau juga bisa ke dukungan sebaya. Nah, untuk yang terakhir buat janji follow up sama pasiennya. Nah, baik, selanjutnya juga ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh apoteker sendiri. Nah, pertama, hal yang boleh dilakukan apoteker yaitu menjaga kerahasiaan pasien. Terus yang kedua, gunakan istilah non-stigma. Terus yang ketiga, dengarkan pasiennya dengan aktif. Terus yang keempat, tawarkan harm education. Terus selanjutnya, rujuk ke layanan terkait jika perlu. Terus yang terakhir, beri waktu untuk waktu lebih untuk konseling. Nah, selanjutnya hal yang tidak boleh dilakukan apoteker yaitu yang pertama, berbisik atau bertanya dengan keras di depan umum. Terus menyebut AIDS atau pecandu dengan nada yang negatif atau nada yang keras yang menyinggung pasien. Terus yang ketiga ada memotong pembicaraan pasien, itu sangat tidak boleh. Terus selanjutnya menghakimi gaya hidup pasien. Terus menolak melayani pasien itu sangat tidak boleh ya. Terus yang terakhir, terburu-buru untuk mengakhiri konseling. Misalnya mau buru-buru cepat pulang atau apa, itu tidak boleh. Apoteker tidak boleh melakukan itu. Nah, baik, berikut adalah regulasi dan dasar hukum konseling. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, hak atas kerahasiaan status kesehatan. Yang kedua ada Permenkes Nomor 74 Tahun 2018 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Terus yang ketiga ada Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Terus yang keempat ada Pedoman Nasional Penanganan HIV Kemenkes Republik Indonesia tahun 2023. Terus yang kelima ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotik, dasar program PTRM. Terus yang terakhir ada Kemenkes Nomor HK0107 Menkes 90/2019 tentang pedoman terapi ARV. Selanjutnya, kesimpulan. Pasien HIV/AIDS dengan ketergantungan nafza merupakan kelompok rentan yang memerlukan pendekatan pelayanan kefarmasian secara khusus karena memiliki tantangan dalam kepatuhan terapi, kondisi psikologis, serta stigma sosial yang tinggi. Dalam penanganan pasien ini, apoteker memiliki peran penting dalam membantu peningkatan kepatuhan penggunaan terapi antiretroviral atau ARV, sekaligus mendukung program harm reduction agar resiko komplikasi dan penularan dapat ditekan. Oleh karena itu, proses konseling harus dilakukan dengan komunikasi yang empatik, tidak menghakimi atau non-judgmental, serta tetap menjaga kerahasiaan pasien agar tercipta hubungan saling percaya. Pada pasien yang cenderung menolak terapi atau menunjukkan resistensi terhadap perubahan perilaku, teknik motivational interviewing menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk membangun motivasi internal pasien. Selain itu, keberhasilan terapi juga membutuhkan integrasi layanan yang baik antara apotek, program terapi rumaten metadon atau PTRM, dokter, dan konselor adiksi sehingga pasien memperoleh pendampingan yang berkelanjutan dan komprehensif. Dan selanjutnya, pada slide ini terdapat beberapa referensi yang kita pakai. Bisa dicek dan bisa dilihat ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan mengenai konseling pasien HIV/AIDS dan ketergantungan obat nafza. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.